Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi setiap kita. Di pagi hari ini, bimbing kami Tuhan untuk terus berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Sahabatku, pagi hari ini kita akan merenungkan perjalanan hidup dua anak kembar. Mari kita buka Alkitab dalam kitab Kejadian 33 ayat 16 sampai dengan 20. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir, tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya. Dengan harga 100 kesita, ia mendirikan mezbah di situ, dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah, yang dalam bahasa Ibrani disebut El Elohe Israel. Perjalanan hidup dua anak kembar Esau dan Yakub memang penuh dengan jatuh bangun dan lika-liku yang sangat menarik untuk kita pelajari karena akan memberikan nilai-nilai pelajaran yang sangat berharga bagi kita juga. Tanpa disadari dan dimengerti oleh kita juga, jalan hidup kedua anak kembar Ishak, cucu Abraham ini menunjukkan dengan jelas bagaimana tangan Tuhan bekerja dan menuntun langkah-langkah orang sesuai dengan rencananya yang Dia nyatakan lewat pengurapan yang telah Dia berikan. Kita tahu bagaimana Yakub telah menerima pengurapan hak kesulungan dari Tuhan melalui Ishak. Kita juga sudah memahami dan melihat bagaimana Esau sendiri sebenarnya yang telah melepaskan karena memandang rendah hak kesulungan yang ada padanya. Singkat cerita, perjalanan kedua anak kembar ini menjadi sangat berbeda. Di dalam satu perjumpaan di ayat-ayat sebelumnya, Yakub begitu merendahkan diri di hadapan Esau hanya untuk menerima pengampunan dari Esau. Setelah itu, keduanya kembali berjalan menuju tempat yang mereka pilih sendiri. Dan Alkitab mencatat demikian. Bagi Esau, Kejadian 33 ayat 16 berkata, jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Itulah wilayah Edom, atau sekarang disebut Jordania, sampai hari ini. Namun bagi Yakub, dalam kitab Kejadian 33 ayat 17 sampai dengan 20 berkata, tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Inilah bukti pertama hak kepemilikan Yakub dan keturunannya atas wilayah tanah Kanaan yang sekarang disebut Israel sampai hari ini. Coba lihat mezbah yang dibangun oleh Yakub. Mezbah itu disebut oleh Yakub dalam bahasa Ibrani sebagai El Elohe Israel, atau yang berarti Allah Israel ialah Allah. Bahkan nama Tuhan sendiri atas Israel disebutkan di wilayah Israel. Itulah bukti kepemilikan tanah Kanaan bagi keturunan Yakub sampai hari ini. Coba renungkan sebentar betapa menakjubkan cara Tuhan menuntun langkah hidup manusia yang telah Dia urapi. Tuhan bekerja dari dalam diri orang tersebut.
Tanpa disadari, Esau kemudian melangkah dan memilih secara sadar dataran Seir sebagai tempat tinggalnya. Sementara Yakub membeli wilayah Sikem di tanah Kanaan menjadi tempat tinggalnya. Dahulu dalam kitab Kejadian 25, Abraham membeli dari Bani Het sebidang tanah dan gua Makpela di dekat Hebron di tanah Kanaan. Disitulah Abraham dikuburkan bersama Sarah istrinya. Kemudian dalam Kejadian 26, Ishak anak Abraham menabur di Gerar yang adalah masuk wilayah tanah Kanaan. Disitulah Ishak membeli tanah dan mulai menabur di tanah tersebut. Tanpa disadari, Yakub juga membeli tanah di wilayah Kanaan, yaitu di Sikem. Tangan Tuhan mulai menuntun ketiga orang ini secara supranatural. Itulah bukti Tuhan menetapkan jalan hidup orang benar. Langkah-langkahnya ditetapkan oleh Tuhan menuju kepada berkat yang Dia persiapkan. Haleluya. Sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk tuntunan dan kebaikan-Mu. Terus tuntun dan bimbing aku menuju rencana agung-Mu. Aku akan selalu siap Engkau bimbing ya Tuhan. Amin. Jesus loves you and so do I.